Ini kalau denger Ira Suara tuh kan taunya tuh penyanyi hits gitu ya, banyak tuh lagu-lagunya yang penjualannya banyak gitu. Jadi ketika mungkin ya orang cerita kamu lagi kesusahan secara ekonomi itu banyak yang, duitnya kemarin kemana gitu. Ternyata memang nyangkut di bisnis ya waktu Iya itu. bener. Jadi sampai jual-jual apa segala. Jual karena kan di saat kita sudah berinvestasi di tanah tersebut gitu kan kayak pas COVID nggak ada penjualan yang prediksi kita mudah-mudahan lancar, insya Allah aman gitu kan. Ternyata COVID penjualan nggak aman, akhirnya kita mulai jual ini jual itu, sampai mertua orang tua jual buat support gitu kan. Tapi ternyata belum ada penjualan sampai dengan sekarang belum lancar, jadi ya masih Bismillah. Bismillah. Tapi ya satu persatu ya ketika kamu mulai bercerita dengan teman gitu ya, ketika nanya kok nggak pernah ngumpul lagi sih ya. Akhirnya salah satu juga tadi Benigno, kemudian Iis Dahlia juga. Dia tahu kamu agak nggak pede nyanyi lagi. Iya, apa yang dia lakukan? Sekarang pas aku akhirnya cerita, kan sering ngajak alasan akhirnya, Teh, aku nih sekarang udah prihatin kayak gitu. Kesana kemari kan butuh biaya, seandainya naik taksi online atau apa kan butuh biaya. Sementara nih sekarang driver taksi online masih Teh langsung, masa Ira iya Teh, usaha properti belum lancar. Akhirnya di situ yaudah biar kamu pede, udah kamu latihan di hari Selasa itu latihan vokal, ada guru vokalnya. Aku sama Nia difasilitasi sama Teh Isda, kayak nggak bayar gitu. Yang penting kamu latihan nyanyi, udah kamu di sini sering datang di hari Selasa itu. Seorang penyanyi yang udah terkenal banget ya, masih ya, tetap harus profesional ya, tetap latihan nyanyi juga. Terus katanya juga ada kisah nih, katanya ya Raffi Ahmad gitu ya, sempat juga ya Masya Allah menitipkan bantuan uang 50 juta melalui Iis Dahlia juga. Di situlah adanya geng Selasa, Isda itu geng di rumah Teh Isda. Nah kan sempat ada acara, intinya Raffi sempat dengar ceritanya bahwa aku dan suami prihatin dan tahu kondisinya, kayak lebih kesalut gitu ke suami aku, kayak Akang hebat ya gitu, driver taksi online gitu, berjuang terus untuk keluarga lebih begitu. Nah kan tahu, aku bilang aku sering ketemu Teh Isda, dititipin ke Teh Isda karena aku nggak kenal deket sama Raffi. Pas banget itu di tahun 2025 pas di hari ulang tahun Nia, itu Teteh kan, ayo Ira datang itu di hari Selasa. Ira ada titipan dari Raffi gitu, Masya Allah besar, langsung ini katanya buat Ira. Ya Allah itu kayak bermanfaat banget. Pas banget bulan depannya harus bayar kuliah adiknya. Jadi kayak, wah ya Allah, sementara itu kayak selalu kan masih Bismillah. Yaudah Kak sisihin buat kamu sekolah acting gitu. Jadi kayak pas kemarin sempat ketemu acara bareng Raffi, di situ aku menyampaikan langsung sama keluarga kayak terima kasih. Iya, alhamdulillah sangat bermanfaat gitu. Makanya di situ Masya Allah ternyata pas aku terbuka jujur, yang tadinya banyak pikiran negatif, ternyata sangat banyak perhatian dan cinta dan support buat aku dan keluarga. Yang kayak menguatkan aku sampai sekarang gitu, bahwa ya mudah-mudahan selalu kuat. Selalu kuat, Allah selalu bukakan rezekinya. Penting selalu berusaha ya. Iya, selalu usaha. Berdoa, Bismillah. Manusia kan hanya bisa berencana, planningnya macam-macam, tapi Allah yang menentukan. Allah kasih rezekinya dari pintu yang kita nggak sangka-sangka. Ini juga ada foto kamu dan suami ya. Ini yang namanya cinta juga ya Pak Cecep ya, namanya cinta ya. Di kala sedih, susah, senang, bahagia. Masuk kamu juga selalu menyemangati Pak Cecep ini. Dan Bapak Cecep dari arsitek, punya bisnis, sampai sekarang masih driver online? Masih. Karena usia juga, lamar kerjaan susah diterima. Kan kita udah 45 tahun ya. Dan belum pernah dari muda tuh, maksudnya kerja gitu kan ngurusin aku kan, manajerin aku, jadi nggak ada pengalaman kerja di perusahaan dan lain-lain, jadi memang susah peluang kerjanya. Salah satunya yang mudah itu kan ya itu awalnya driver taksi online pakai mobil sendiri gitu, lama-lama agak ketutup nih gitu kan. Jual mobilnya, awalnya mobil kita turun spek gitu kan, dengan cicil nggak bisa, yaudah dijual, akhirnya berpartner ya, mitra lah gitu, bermitra yang harus ada bayar sewa setiap bulan, makanya istilahnya kayak bener bersih sehari 100.000 buat makan, alhamdulillah tuh ya karena memang itu yang terjadi juga gitu ya, yang real kadang-kadang gitu. aku tuh dari awal pas udah mulai terbuka itu juga ngalir, aku tuh takut kayak mikirnya suami ngeluh, nggak, maksudnya kayak aku terbuka cerita apa dia takutnya ngeluh kayak gitu-gitu loh ya, makanya aku sempet tertutup narik diri tuh kayak gitu. Tapi ternyata ya nggak apa-apa, emang kondisinya ya, bukan bermaksud untuk mengeluh, bukan bermaksud untuk minta. Nah gitu juga aku tuh pikir, tapi ya emang kayak gitu adanya, kadang-kadang mungkin bohong,
Ya kalau boleh milih itu bohong mah ya pengen kalau bohong kan cepat selesai kan. Iya, iya. Tapi emang kenyataannya sampai sekarang masih prihatin. Tapi tuh suami kamu kan sempat katanya ada syuting di TV itu dia wawancara, tapi dia trauma habis itu. Kenapa? Emang dari dulu nggak pernah mau, selalu. Jadi Nah, deg-degan dia? Iya. Bukan karena takut juga diomongin orang apa gitu nggak? Enggak, kalau untuk itu mah ya udahlah, orang mah kan orang mah pasti macam-macam nggak tahu yang sebenarnya. Kebetulan kan sama kalau sama Irfan kan dari dulu sering kerja bareng, udah kenal deket, langsung ditodong gitu lagi syuting gitu langsung. Mana Cecep itu langsung ayo. Makanya hari ini Pak Cecep nggak ada nih. Anak-anaknya ada, Pak Cecep nggak ada, takut ditarik ke tengah. Ya habis itu udah aku nggak mau lagi, jadi bener-bener mukanya merah, matanya merah. Aku sampai aku pikir aku tadi awalnya bercandain kayak wah masuk TV gitu kan, sama anak aku yang cowok juga belum pernah, jadi bener-bener baru pertama masuk TV. Abis itu pas ngeliat kasihan udah ya tetep ditahan. Abis itu kayak udah ya aku nggak mau lagi gitu. Mau ngantar lagi. Tapi mungkin ini hikmahnya ya. Hikmahnya adalah bercerita itu bukan berarti minta dikasihani, bercerita itu bukan berarti minta-minta gitu ya. Bercerita itu ya kepada teman, pada sahabat, cerita kondisinya seperti apa, sehingga kalau ada sesuatu perilaku yang mungkin tadi kamu menarik diri, nggak bisa pergi seperti biasanya, itu adalah hal yang biasa. Tapi lewat situlah, ya lewat silaturahmi, Bener. berbicara, Bener. bertanya kabar, itu kemudian ya ada peluang-peluang yang terbuka. Banyak hal Masya Allah. positif ternyata gitu. Itu yang perlu kita petik hikmahnya ya. Ini ngomong-ngomong soal rezeki nih, ada seorang konten kreator, full time UMKM pedagang ya, yang juga part time konten kreator. Ada Rizky Renaldi atau Aldi. Kita mau tanya mengenai apa namanya? Es gabus. Ya, es gabus. Kok bisa kayak gabus? Makanya ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mas Aldi dan sudah siap dengan perlengkapan untuk membuat es gabus. Ya. Oke, ini silakan sambil, ini bahannya apa aja kalau boleh disebutkan? Jadi sebenarnya bahannya nggak ada yang berbahaya ya pasti ya. Oke. Nggak ada spons bedak di sini, Nggak nggak ada, ada ya. spons cuci piring apalagi. Jadi di sini tuh yang paling penting bahannya itu ada tepung hun kue. Hun kue. Jadi Oke. dia tepung dari kacang hijau. Oh, oke. Itu yang akhirnya bikin nanti Bentuknya es gabusnya berpori. itu jadi berpori. Oh, oke. Hun Itu kue. ya Itu ada sebenarnya susu apa? bubuk juga. Susu bubuk. Tapi ini opsional. Biasanya bisa pakai, bisa juga nggak. Bedanya apa kalau pakai? Kalau Jadi pakai apa? lebih creamy. Tekstur juga lebih padat. Oh, nggak Kalau terlalu pakai, sponsy. Iya. Oke. Tapi kalau nggak pakai dia bakalan jadi lebih spons. Jadi mirip kayak ini ya. Lebih mirip kalau nggak pakai susu lebih mirip kayak spons ini. Make up. Make up. Tapi bukan spons make up. Ya, Jadi ini gula pasir, terus ada santan, sama ada yang terakhir ini ada garam sedikit. Oh, garam sedikit. Oke, ini sambil diracik ya. Iya. Kita mau lihat dulu ini video yang kemarin viral sampai aja es gabus ini jadi viral. Adalah ketika ada video ini penjual es gabus kemudian didatangi Pak Sudrajat gitu, didatangi oleh dua pelanggan. Ini sebenarnya mungkin maksudnya baik gitu ya, untuk mengecek apakah bahan-bahan yang dijual oleh Pak Sudrajat ini bahan-bahan yang aman dikonsumsi terutama untuk anak-anak. Tapi kemudian videonya viral, ramai gitu karena ada tudingan, ini nggak bener ini bahannya. Tapi ternyata setelah dicek bahannya aman. Coba kita lihat dulu videonya berikut ini.